Bayangkan bagaimana cukai tembakau dipasang pada kemasan yang siap konsumsi, di mana pada prinsip ekonomi ada dua pergerakan, yaitu pergerakan produsen dan pergerakan konsumen, di mana konsumen jika berbondong-bondong pergi membeli dan menciptakan suatu grup dan variasi, maka produsen juga akan dalam waktu cepat mendapatkan keuntungan banyak. Itu prinsip ekonomi dalam pergerakannya. Pergerakan ekonomi sering ditandai dengan berhubungannya dua nama itu, yaitu konsumen dan produsen, di mana produsen adalah pencipta suatu produksi atau kebutuhan dari konsumsi, sehingga konsumen yaitu memakan produksi itu dan mengkonsumsinya. Oleh karena itu, hubungan keterkaitan antara produsen dan konsumen patut kita jaga, patut kita hargai, karena mereka saling tolong-menolong dalam kehidupannya. Mari kita hargai rukun dan sopan santunnya, tidak selalu harus kita contoh, karena tidak mudah menjalin hubungan antara produsen dan konsumen itu. Makanya itu, bagaimana seluk-beluk mereka, mestinya kita tidak perlu harus mengejar-ngejar, tetapi kita seharusnya menyisihkan waktu untuk memikirkan saja. Dalam waktu dekat mungkin belum sebegitu ketemu hubungan itu, nanti di lain waktu, dalam kesempatan yang benar-benar ringan mungkin akan ketemu. Bagaimana seluk-beluk kehidupan antara produsen dan konsumen. Tembakau adalah produksi asli pertanian di Indonesia yang terpelihara dan teranalisa secara kualitatif dan kuantitatif beserta unsur-unsur zat yang terkandung di dalamnya. Dan cetakan harga yang terjadi pada sistem konsumtif di Indonesia memenuhi kriteria sebagai nomor 1 di dunia, yaitu memenuhi standar perhitungan kualifikasi dari unsur-unsur yang dibutuhkan dan ketepatan secara mata, dan sudah mempunyai literasi yang memegang unsur-unsur keadatan. Jadi produsen dan konsumsi adalah orang yang berpendidikan, orang yang pernah belajar meskipun tidak secara formal. Misalnya pada sekolah himpunan, sekolah kehidupan rakyat, dan lain-lain. Makanya itu jangan menyombongkan diri jika kalian sudah berhasil belajar di sekolah HIS atau MULO atau di tempat-tempat luar negeri yang tidak mempunyai khasanah adat istiadat kebudayaan di Nusantara kita. Mari kita kembangkan prinsip nyawang bae dan ojo selalu tiru-tiru terus. Iki prinsipe produksi Indonesia, cengkeh Indonesia, dan tembakau asli Indonesia dijual secara kiloan karena cukai tembakau sudah melekat pada kantong besar tembakau pak-pakannya. Jika kita harus membeli, dan memang hal yang konsumtif bisa dibutuhkan orang lain pula, makanya itu juga laku dijual hasil yang kita rajini atau terampili. Makanya itu istilah bahasa tidak perlu kita satukan, tetapi kita kembangkan, kita pecahkan, kita aneka ragamkan supaya mengembang pikiran manusia dari provinsi ke provinsi, dari adat istiadat ke istiadat, saling melengkapi dan membangun menjadi bersatu padu, dan bertekad memajukan ekonomi, kesejahteraan secara nasional, dan etikat secara kecil dan besar serta menengah, untuk menjaga kewajiban kita memegang teguh ideologi Pancasila, yaitu bersatu karena sila ketiga persatuan Indonesia, dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta yang lainnya, yaitu 3 sila yang lainnya, yaitu memegang teguh agama dan berdaulat, menjaga perwakilan dan tidak ewoh
rebyek dhewe tanpa butuh kancane istilahnya, dan memegang keadilan dan bersosialita karena pengalaman sejak bayi hingga dewasa perlu dituntut sendiri-sendiri sesuai dengan keingintahuan kita sendiri-sendiri. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil dan sukses Indonesia menjadi maju dan makmur. Amin ya rabbal alamin.